Nggih. Abu Amr. Menawi nggih. Mungkin wonten Abu Amr kali sekali Ibnu Katsir. Dilanjutkan lagi depan insyaallah. Abu Amr ini. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saniki masuk ke imam kepinten. Yang keenam nggih, yaitu Imam Abu Amr Al-Basri. Nah, jadi sebelum melanjutkan musyafahannya, yaitu Imam Abu Amr Al-Basri, kami di sini sekedik menambahkan biografi tentang beliau dan kedua rawi beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Abu Amr Al-Basri. Imam Abu Amr Al-Basri yang berasal dari kota Basrah. Nah, Basrah itu merupakan daerah terbesar kedua di kota Irak. Pada zaman dahulu, Basrah itu selain menjadi pusatnya ilmu, Basrah juga merupakan pusat perkantoran dan politik pemerintahan Islam. Nah, secara geografis, Basrah itu terletak di selatannya kota Irak. Ia dikenal dan dikenang oleh sejarah itu karena banyak yang terlahir menjadi ulama-ulama besar di sana. Di antaranya seperti Imam Hasan Al-Basri, terus Imam Sibawayh, dan lain-lain. Nah, dalam bidang Al-Quran dan Qiraat, Basrah juga memiliki seorang ilmuwan yang tidak hanya terkenal karena kealiman beliau, akan tapi terkenal karena ketawaduan dan kezuhudan beliau. Beliau adalah Imam Abu Amr Al-Basri. Nama asli beliau adalah Abu Amr Zabban bin Al-Ala bin Ammar bin Al-Uryan Al-Mazini At-Tamimi Al-Basri. Beliau itu lahir di kota Makkah tahun 68 Hijriah. Tapi buatan ya verifikasi bedanya. Mengenai kelahiran beliau niku berbeda, ulama-ulama itu berbeda pendapat. Ada yang tahun yang 68 Hijriah, ada yang 70 Hijriah. Tapi yang paling asah niku tahun 68 Hijriah. Nah, beliau niku dan beliau wafat di kota Kufah pada tahun 154 Hijriah. Jadi beliau itu meninggal pada umur 86 tahun. Perjalanan intelektual beliau. Jadi sejak kecil hingga remaja itu beliau hidup di kota Mekah. Soalnya kan beliau kan memang lahir di sana nggih. Nah, terus mantun niku beliau niku nggih belajar ten guru-guru ten Mekah. Selain ten Mekah nggih, beliau belajar kepada masyayikh ten Madinah. Nah, kemudian waktu hendak dewasa, setelah terjadinya tekanan politik di kota Mekah, kemudian beliau itu hijrah ke kota Basrah, kemudian menetap di sana hingga menjadi imam dan panutan masyarakat Basrah. Imam Abu Amr Al-Basri niki terkenal sebagai imam qiraat yang paling banyak gurunya, karena beliau tidak hanya belajar di kota Mekah dan Madinah saja, akan tapi juga belajar di kota Basrah dan kota Kufah. Jadi gurunya itu paling banyak di antara guru-guru imam qiraat yang lain. Nah, adapun nama-nama guru beliau yang paling masyhur itu ada banyak sekali. Di antaranya ada Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqqa, terus kemudian wonten Imam Nafi' Al-Madani, salah satu imam qiraat sab'ah. Terus wonten malih Abdullah bin Katsir, terus wonten malih Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Asim bin Abi Najud, dan lain-lain. Nah, begitupun dengan murid beliau juga sangat banyak. Tapi yang paling terkenal diantaranya adalah Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi, terus wonten malih Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih, terus wonten malih Abu Zaid Sa'id bin Aus Al-Ansari, dan lain-lain. Nah, sebagaimana yang diketahui sareng-sareng nggih, bahwasanya setiap imam itu memiliki dua rawi yang terkenal. Sami Imam Abu Amr juga memiliki dua rawi yang terkenal, yaitu rawi Duri dan Susi. Nah, keduanya itu mempelajari imamnya Imam Abu Amr Al-Basri itu melewati perantara, yakni dengan perawi yang biwasitoh, dengan perantara. Nah, perantaranya adalah gurunya yang bernama Yahya bin
Al-Mubarak Al-Yazidi. Nonton nggih. Terus balik malih ini kuwau ten rawi pertama yaitu rawi Ad-Duri. Nama beliau adalah Abu Umar Hafiz bin Umar bin Abdul Aziz bin Sohban Al-Azdi Ad-Duri An-Nahwi. Itu nama asli beliau. Tapi beliau lebih dikenal dengan Ad-Duri karena dinisbatkan kepada desa Ad-Dur. Nah, desa Ad-Dur ini tempat kelahirannya tempat kelahirannya Rawi Duri pada tahun 150 Hijriah. Dan beliau itu wafat di kota Runbueh pada tahun 246 Hijriah. Jadi sekiranya pada umur 96 tahun beliau wafat. Beliau itu terkenal karena selain ahli dalam ilmu qiraat, beliau juga ahli dalam bahasa Arab. Nah, meskipun demikian, beliau itu salah satu hamba Allah yang diberikan kesempurnaan ilmu oleh Allah, akan tapi memiliki kekurangan dalam hal fisik. Yaitu beliau bangsa misani, yakni buta. Rawi Duri ini okay. Selain menjadi rawinya Abu Amr kan niku nggih menjadi rawinya Ali Al-Kisai. Jadi beliau menjadi dua imam. Yang pertama Abu Amr, yang kedua Ali Al-Kisai. Bedanya gini wow. Kalau imam jadi rawinya Imam Abu Amr, beliau itu melalui perantara Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi. Tapi kalau Imam Ali Al-Kisai ini beliau belajar secara langsung. Jadi dengan kealiman beliau mendapatkan predikat dari para ulama menjadi orang yang sikoh, sahabat, lagi dobit. Karena kelebihan niku wow. Selain beliau itu merupakan orang selain beliau terkenal kali kealiman beliau itu tidak hanya mempelajari satu qiraat saja tapi banyak. Nah, dengan selain mempelajari banyak ilmu niku wow, beliau itu merupakan orang yang pertama menyusun qiraat sab'ah. Pertama kali menyusun niku wow. Jadi otomatis beliau tidak hanya mempelajari qiraat yang mutawatir atau yang sahih saja. Akan tapi beliau juga mempelajari qiraat yang syaddah. Nanten nggih. Terus guru-guruna nggih banyak. Qiraat syaddah niku qiraat yang mboten angsal diniku. Ya, memang turun ke Nabi Muhammad, tapi mboten angsal di kan qiraat sab'ah niki memang bacane benten-benten nggih. Tapi niku angsal dalam sholat karena mutawatir kali sahih niku wow. Tapi kalau qiraat syaddah itu memang pernah diturunkan oleh Allah ke Nabi Muhammad, tapi tidak boleh dibaca saat sholat. Itu karena waktu urdu terakhirnya Nabi Muhammad ke malaikat Jibril sebelum beliau wafat, beliau tidak membacanya sama sekali. Makanya dinamakan qiraat syaddah. Makanya buatan asal di betul sholat, tapi boleh dipelajari. Namanya pelajaran, nonton malam. Ini boleh dipelajari. Nggih, boleh. Hanya tidak boleh dipraktekkan. Buatan asal. Wonten di antaranya niku wonten seperti ten surat An-Nasr kan idza jaa nasrullahi wal fath kan. Kalau qiraat syaddahnya niku idza jaa fathullahi wan nasr. Kayak wonten wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Lah niku dados wa takunul jibalu kas saufil manfush. Ini banyak niku di antaranya. Nggih paham nggih. Nggih sale boten diurdahkan ke malaikat Jibril kali Kanjeng Nabi niku. Nggih paham nggih. Talakikan ke malaikat. Nggih. Terus mantu niku rawi yang kedua nggih, rawi As-Susi. Rawi As-Susi niku aslinya namanya adalah Abu Syu'aib Shalih bin Ziyad bin Abdullah bin Ismail As-Susi. Beliau dikenal As-Susi itu nggih sami kali Ad-Duri. Ad-Duri niku kan dugi desa Ad-Dur nggih. Makanya lebih dikenal dengan nama Ad-Duri. As-Susi pun sama dari desa As-Sus namanya. Jadi sebuah kota di Al-Ahwaz. Niku wonten yang namanya As-Sus niku wau. Kana rahimahullah dhabitan muharraran tiqatan. Beliau rahimahullah adalah orang yang gobit, lagi penyampaiannya yang tajam, lagi orang yang terpercaya. Gurunya niku nggih banyak, tapi beliau tuh meriwayatkan Imam Abu
kiraatnya Imam Abu Amr itu dari guru yang sama rawi duri niku wau, yaitu Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi. Nonton perantaranya gitu. Beliau tuh lahir di tahun 173 Hijriah dan meninggal pada tahun 261 Hijriah ketika beliau berumur 88 tahun. Iku nggih sekedhik biografinya Yuki kedua rawinya Imam Abu Amr Al-Basri kali Imam Abu Amr Al-Basri. Nggih, diwasito. Abu Amr. Abu Amr. Nggih. Dan yang tertulisnya di kitab bid'ah. Nggih, soalnya nih kan wonten Abu Amr kan yang betul nih. Nggih. Soalnya niki biriwayati kan mudah-mudah filah nggih. Susunan nggih. Susunan kalimatnya. Nggih. Makanya ini. Nggih, kayak nganten niku. Abu Amr nggih. Nggih, Abu Amr Al-Basri. Terus langsung nonton penjelasan kitabnya nggih. Kalau tulis mawon nggih, yang perbedaan kan. Kita tidak usah ya dituliskan. Betul apa-apa, monggo. Perbedaan. Foto ini. Nggih. Dan kitabnya sebenarnya sampun wonten niki namung tulisan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh nggih. Supe. Bismillahirrahmanirrahim. Niki persamaan antara rawi duri dan asusi nggih. Yang pertama niku matobi'inya sama-sama dibaca satu alif atau dua harokat. Terus yang kedua mat mutasil itu dibaca dua alif atau empat harokat. Sampun biasa pun paham gitu. Terus yang ketiga mat lazim dibaca tiga alif atau enam harokat. Nah, yang keempat ini baru semua zawatul ya yang mengikuti wazan fi'la atau fa'la atau fu'la maka dibaca taklil. Contohnya fi'la itu seperti kata aslinya itu wiza. Berhubung ini mengikuti wazan fi'la harus dibaca taklil maka bacanya wiza. Pripun? Tapi kayak ngenten pun. Nggih. Seperti kayak Musa menjadi Musa. Jadi taklil niku seperti kan kalau imalah niku kan niku nggih napa bacaannya kan miring kayak ngoten kan. Kayak lele ngoten kan gampangane. Tapi kalau taklil niku seperti nya elang ngoten kan nggih. Tapi nggih elang tapi baca niku agak manggap soalnya kan seperti baca patah elang kayak ngeten. Nggih paham nggih. Jadi Musa menjadi Musa, Isa menjadi Isa. Ribon? Paham gitu. Terus niki contohnya fi'la. Kalau fa'la itu seperti kata bit taqwa. Usamakan taknya di fathah, terus qafnya di sukun dan wawunya di fathah sebenarnya. Jadi bacanya bit taqwa. Terus yang ketiga niku fu'la seperti kata ad dunia. Dalnya sama seperti fu niki wau. Terus nunnya seperti harokatnya ainnya niki dan fiilnya menjadi sukun niki wau. Terus ianya seperti lah ngenten nggih. Jadi bacanya ad dunya. Nggih. Kemarin sampun nih kayak ma'al abror ngenten. Iki namanya taklil. Pokoknya taklil niku tulisannya nggih napa lingkaran tapi mboten wonten urek-urekannya. Jadi cuma lingkaran mawon. Nggih kosong, nggih. Nah, yang kelima, semua dawatur ro dibaca imalah seperti yare, al-fujir. Tapi ini kira disami kayak Ali Al-Kisai.
roknya ini harus keadaan kasroh. Tapi kalau fujaro atau fujaru nggih tetap dibaca al-fujaru atau al-fujaro. Nanten nggih. Semua dawatur ra itu dibaca imalah kalau di antara rawi duri dan susi. Terus yang keenam iki masalah bacaan tashil. Kan wonten yang bacanya ahautum, wonten yang ahautum. Wonten. Kalau Abu Amr niki bacanya panjang wonten alif kecil niki mau. Makanya ngenten niki tandanya tanda tashil antara hamzah dan alif dan alif dengan dipisahkan alif kecil seperti contoh ahautum ahautum sanes hangi kita itu antara fathah kali alif. Nggih, sanes hak soalnya kita sil. Terus yang kedua contohnya yang ahi, yaitu tanda tashil antara hamzah dan ya dengan dipisahkan alif kecil seperti contoh aina. A tetap A tapi tashil di kasroh aina. Terus yang kedua sekira. Nah, yang terakhir itu au. Tanda tashil antara hamzah dengan waw dengan dipisahkan alif kecil. Contohnya seperti au nabiukum. Panjang ada alif kecilnya. Au nabiukum. Nah, pun nggih. Terus yang terakhir, niki wonten tanda hamzah ngenten kali sret depannya. Nah, niku namanya tanda iskot, yakni hamzah yang tidak dibaca, terus iki hilang. Dan boleh dibaca dua wajah, yaitu qashar atau mat, kayak jaa ahadun sebenarnya. Tapi nah, aslinya niki dari kata jaa ahadun. Akan tapi ten rawi Basri niki, ten rawi Duri kali Susi niki hamzahnya dihilangi. Jadi nggih wonten tanda kata sret. Nah, niki bisa dibaca dua. Yang pertama qashar jaa ahadun. Yang kan lagi panjangnya namun satu kali mawon atau beda. Nah, jadi niki mboten panjang enten iki diilangi. Ahadun niku yang pertama, terus yang kedua panjang yang mat. Ahadun. Nggih, sampean nggih paham yang ditanyakan malih? Tanda. Pripun? Wonten pertanyaan? Sampun nggih. Nipun kula hapus. Wonten nas tunggal malih soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Niki perbedaan antara rawi Duri kali rawi Susi nggih. Yang pertama, iku mat munfasil dibaca dua wajah. Yang pertama qashar, contoh fiha ahqaba. Jadi panjangnya sami kayak mat tobi nggih. Nah, terus yang kedua niku mat, contoh fiha ahqaba. Nten nggih. Nah, niku damel rawi Duri, mat munfasil itu dibaca dua wajah. Terus yang rawi Susi niku mat munfasil hanya dibaca satu wajah, yakni qashar saja, seperti wama adraka atau fiha ahqaba sami. Nanten nggih. Kalau beli rawi Duri membaca mat munfasil dua wajah, kalau rawi Susi membacanya dengan satu wajah. Terus yang kedua, rawi Duri tidak mengibdal hamzah yang
disukun dalam keadaan waqaf atau wasol. Jadi membacanya tetap dengan menetapkan alif seperti fa innal jahima hiyal ma'wa. Nanti Taklim. nggih taklil. Saya kan dawatul ya ini. Mengikuti wazan fa la. Terus yang kedua nih kalau rawi susi itu hamzah yang disukun dibaca dengan ibdal dalam keadaan waqaf atau wasol. Maksudnya dibaca dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Jadi kalau misal susi membaca niki nggih fa innal jahima hiyal mawa. Nggih. Nggih. Tapi niki napa kalau misal kayak contoh makul ngeten nggih, kan sebelum niki di doma. Niki lho, makul sebelum hamzah sukun ki di fathah, maka menjadi makul bukan mukul atau mikul ngeten nggih. Jadi tergantung huruf sebelum hamzah niki wau. Dibaca ibdalnya niki wau. Kayak contoh yang lain seperti syi'tuma menjadi syi'tuma karena sebelum hamzahnya disukun ada kas. Oh, maka niki wau diibdal menjadi ya, ya panjangnya ya. Kalau makul niki kan soalnya fathah, gandengan fathah kan alif ngantekan makanya kalau situ mah sebelum hamzah niki di kasroh maka menjadi diibdal ya. Nonton. Paham nggih? Nonton yang bingung? Ibdalnya mengikuti keadaan. Keadaan sebelum niki, sebelum hamzah sukun. Kasroh ke harokat sebelum hamzah. Nggih. Kalau fase yang Buatan memilih harus dibaca dua-duanya. Kan ini kan jamak sugro, jadi kan apa jatuh kan di dua rawi jadi satu kan. Jadi niki masuk teniki ya sami mawon tidak perlu baca 3 kali. Misal duri dhisik fiha aqoba terus manten niku matnya fiha aqoba balik-balik ten fiha aqoba mboten perlu. Sare kan dados tunggal ten mriki. Nggih nganten nggih. Terus yang ketiga niki masalah idgham. Rawi duri niki mboten nggih wonten idgham tapi shagir. Kayak misal kayak fakanat saroba menjadi fakanas saro. Kadzabat samudu menjadi kadzabat samud. Nah, nggih. Terus nggih mboten. Mungkin wonten yang pundi masuk di yang shagir. Niki mungkin wonten nggih. Wonten ketentuannya soalnya mboten semua kayak hal suwibal kufar ten hamzah kali alif kisah ini ku diidghamaken tapi ten duri susi niki mboten tetap hal suwibal mboten kayak bal tu'siru menjadi tetap bal tu'siru. Bedanya kalau rawi susi itu bal tu'sirun, kalau duri bal tu'siru. Soalnya kan harus mengibdal dalam keadaan waqaf atau wasol. Nganten nggih. Terus yang kedua niku namine idgham kabir. Memasukkan huruf yang berharokat ke dalam huruf yang kedua. Seperti kata mim ba'di dzalika. Niki huruf pertama. Terus dal niki huruf kedua. Kan niki memasukkan huruf yang berharokat ke dalam huruf yang kedua. Jadi menjadi aslinya mim ba'di dzalika menjadi mim ba'dzalika. Mim ba'dzalika. Nggih. Terus boten. Soalnya niki di napa? Di itu kan huruf kedua niki wau. Memasukkan. Jadi ini sukunya ain langsung masuk tendal. Mim ba'dza. Sukunya ain langsung masuk ten idghamnya dzal niki wau. Mim ba'dzalika. Sukun suka boten tetap disukun mim ba'dza. Langsung dzalnya nih kan dzalnya yang di fathah niki wau. Nggih. Sukunya tetap tapi nikinya yang diidghamaken ten huruf kedua. Nggih. Terus soalnya niki wonten kalih macem. Kan kalau niki boten enten huruf matnya nggih sebelum huruf pertama niki wau. Niki wonten tanbihnya. Apabila ada huruf mat sebelum huruf yang pertama, ini kan huruf pertama nggih.
yang diidghamkan ke dalam huruf yang kedua, maka dibaca 3 wajah. Seperti niki. Waja'alna, aslinya kan waja'alna laila libasa. Aslinya kan laila. Misalnya aslinya kan waja'alna laila libasa. Terus niki, sebelum huruf pertama itu terdapat huruf mat. Apabila ada huruf mat sebelum huruf yang pertama, ini kan huruf pertama. Nah, yang diidghamkan ke dalam huruf yang kedua, terus niki diidghamkan kan lam kedua, maka dibaca 3 wajah. Lek niki maka langsung 1. Soalnya sebelum huruf pertama niki boten enten huruf mat, maka hanya dibaca 1 kali langsung. Mim ba'd dzalika. Kalau wonten huruf mat itu dibaca 3 kali. Yang pertama qasar, yaitu panjangnya 1 alif iku. Jadi waja'alna lail libasa. Nggih, lail libasa langsung itu yang kedua. Terus yang kedua itu dibaca tawassut. Waja'alna lail libasa. Panjangnya 2 alif tawassutnya itu. Nggih. Waja'alna lail libasa. Coba. Nah, terus yang ketiga niku bacanya tul, yakni 3 alif panjang. Makanya niki kula bedakaken iki kan adi kecil. Niki kula panjangaken. Nah, nggih dipanjangi 3 alif. Waja'alna lail libasa. Nah, niku nggih. Dan niki yang terakhir dalam rawi duri. Membaca semua kata anas, entah di doma, di kasro atau di fathah itu dibaca imalah. Dan niku kan kalau udah watur kan harus di kasro kan roknya niku. Kalau anas iki entah di fathah, di doma, di kasro tetap dibaca imalah. Seperti kul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau susi nas. Nggih, setiap 30 juz niku sami. Nah, kalau rawi susi tetap anas, buatan anis. Nggih, semua 30 juz, buatan juz 30. Nggih. Semua nggih kalimat anas. Semua anas dibaca anis. Nggih. Wonten yang ditanyakan malih? Umat yang meminta niku apa keringanan ke malaikat Jibril niku kan pernah disampaikan dalam buku sebelumnya. Nggih. Nggih. Nggih, lesson beda. Nggih. Nggih saged nggih saged lek Indonesia niki. Nggih, yang Arab niku benten soalnya.